Karena tidak akan lama lagi akan terjadi kehebohan besar yang akan menyeret banyak crazy rich. Tidak hanya yang berinisial R, banyak yang lainnya. Dan ini hanya akan buktikan bahwa dunia tipu-tipu itu memang ada. Koruptor dan crazy rich dadakan pencuci uang ini itu nggak takut di penjara. Mengapa? Tapi yang pasti mereka paling takut kalau dimiskinkan oleh negara. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Selebriti berinisial P dan R dan 30 orang selebriti yang lain yang diduga melibatkan RAT atau ayah dari Mario Dendi ini masih menjadi misteri. Tapi dalam 3 tahun ke belakang, terutama sejak pandemi COVID ini, kita menyaksikan banyak sekali orang yang tiba-tiba menjadi kaya raya. Orang yang sebelumnya tidak pernah kita ketahui, bahkan hingga saat ini, mereka itu membiayai banyak YouTuber yang mendadak terkenal. Membuka franchise dan juga membuat usaha yang mungkin 2-3 bulan langsung rugi. Memiliki tower, membeli pesawat pribadi, walaupun beberapa di antaranya akhirnya terbukti dalam kasus perjudian atau yang melibatkan binary option dan juga robot trading yang berskema Ponzi. Tapi akhirnya sekarang saya bisa tidur nyenyak karena bagian besar dari mereka ini diduga mencuci uang haram dan mereka ini sebenarnya melakukan flexing sebagai bentuk legitimasinya. Ini semua terjadi karena Indonesia ini kan negara berflower, berkembang, di mana rentang SDM satu dan yang lainnya ini masih sangat jauh berbeda dan edukasinya juga berbeda, sehingga hal inilah yang menjadi peluang untuk terjadinya penipuan-penipuan ini tadi. Mengapa saya katakan edukasi ini penting? Karena pengaturan atau permainan atau settingan ini tadi itu hanya akan terjadi jika ternyata ini seperti sebuah pertunjukan. Di panggung ada pertunjukan, terus ada penonton untuk ditipu di sini. Mengumpulkan orang sebanyak mungkin, dan terus kemudian menjadikan orang-orang ini tadi sebagai penonton mereka. Nah, orang-orang di atas ini tadi adalah orang yang memiliki kesempatan, memiliki kans dan juga channel untuk melakukannya. Sedangkan penontonnya di sini, ini adalah orang-orang yang memiliki SDM yang jauh berbeda. Kenapa seperti itu? Karena saya katakan, uang orang pintar dan juga orang yang kaya raya itu sulit untuk diambil. Tetapi orang-orang berpendidikan rendah, tidak terpapar informasi yang benar, itu akan sangat mudah untuk dimanipulasi sifat ketamakan dan kerakusannya dan diambil uangnya dengan sukarela. Orang-orang ini sangat gampang untuk dicuri uangnya. Dan inilah yang saat ini terjadi. Orang-orang ini tidak sadar. Mereka akhirnya menggandrungi orang-orang yang sebenarnya adalah buatan dari organisasi besar yang berniat untuk mencuci uang haram mereka. Kalau mau lihat, silahkan untuk mengikuti konten dari Profesor Renal Kasali yang menunjukkan hal tersebut. Tetapi paling gampang adalah cari tahu apakah orang ini memang ada sejarah mereka ini berada. Misalkan Raffi Ahmad. Kalau Raffi Ahmad kan kita tahu dari mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu sudah jadi artis. Nah, kalau dia jadi crazy rich ya wajar. Coba kalian cari yang dia baru muncul 3 tahun yang lalu, terutama saat mendekati pandemi. Sebelumnya mungkin orang biasa dan kita nggak pernah dengar siapa namanya. Maka ini 90% dipastikan kalau mereka mencuci uang orang lain. Dan mereka ini bekerjanya itu nggak sendiri-sendiri, tapi mereka ini bersama-sama. Mereka bekerja dengan sangat teliti dan mereka di sini selalu terafiliasi dengan orang-orang yang ya kalau kita bilang artis, orang yang terkenal, agar mereka ini terlihat saat mereka ini spending uangnya, sehingga menjadi legitimasi atau menjadi sebuah pembenaran, oh ada uang besar yang memang dikelola, padahal uang mereka berasal dari uang haram yang memang diberikan secara tidak terlihat dan harus mereka kelola agar uangnya bisa menghasilkan uang yang lebih bersih nantinya. Hal ini meliputi bisnis-bisnis haram seperti judi, prostitusi, narkoba, korupsi, dan ponzi. Dan uang-uang yang dihasilkan ini tadi dikumpulkan untuk kemudian memodali atau membuat sebuah bisnis yang terkesan sukses agar aliran uang masuk ini tadi dapat dilegitimasi. Seperti itulah TPPU beraksi. Nah, mengapa saya katakan bahwa mereka ini tidak takut terhadap penjara? Selain mungkin hukum bisa dibeli lewat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tapi dana mereka ini sebenarnya akan bisa diamankan oleh konco-konco mereka saat mereka ini sedang di penjara nantinya. Sudah tahu kalau di penjaranya paling lama juga 2 atau 3 tahun dan itu bisa saja dilakukan dengan tanpa actually di penjara. Hanya hilang saja dari peredaran selama itu tadi. Dan jika let's say uangnya misalnya dikorupsi ini 1 triliun, di penjaranya ini 2 tahun, maka itu seperti sebuah pekerjaan di mana kita harus dipenjara tapi setiap bulannya kita mendapatkan uang senilai mungkin ya berapa ratus juta, kalian hitung sendiri deh. Dan saat mereka itu di dalam, uang mereka ini sebenarnya tetap dikelola dari jauh dan ini akan
tetap menggurita dan membesar. Karena itu tadi, saat mereka akhirnya ditangkap, mereka di sini menggantikan orang-orang yang seharusnya ikut ditangkap juga. Makanya saya sangat heran jika ternyata kasus korupsi itu hanya memenjarakan satu orang saja. Seharusnya ada banyak orang di sana dan seharusnya semuanya bisa terlibat ikut di dalam aksesori untuk melakukan kejahatan yang terencana ini tadi. Maka daripada itu, yuk kita dukung adanya sebuah undang-undang, yaitu perampasan aset oleh negara. Jika ternyata kasus ini melibatkan korupsi atau orang-orang yang dibuktikan dia ini melakukan tindak pidana pencucian uang. Karena kita akan tahu bahwa itu bukanlah uang mereka. Ini adalah uang yang diambil dari menipu masyarakat, membodohi mereka, bahkan mengkorupsi atau mengambil jatah yang seharusnya diperuntukkan kepada masyarakat dan anak bangsa. Maka jika ini dilakukan, saya yakin jumlah korupsi atau koruptor di Indonesia ini akan jauh berkurang. Dan crazy rich yang berlagak kaya ini akan stop untuk membodohi masyarakat. Dan jika pendapatan negara ini bertambah, maka pembangunan yang semestinya ini bisa dilakukan dan pemerataannya bisa terjadi di seluruh Nusantara. Terima kasih untuk kalian yang menyaksikan konten ini, karena tidak akan lama lagi akan terjadi kehebohan besar yang akan menyeret banyak crazy rich. Tidak hanya yang berinisial R, tapi banyak yang lainnya. Dan ini hanya akan buktikan bahwa dunia tipu-tipu itu memang ada. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.